Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Taib ikhwanil kiram, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fiyya wa fikum. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dars dan pelajaran kita di malam ini dalam membaca kitab Khud Aqidataka minal Kitabi was Sunnah as-Sahihah. Ambillah akidahmu, pelajari akidahmu berlandaskan Al-Qur'an dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Taib ikhwanil kiram, azani Allah wa iyyakum. Sudah berapa bulan kita belajar? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ditanya ke Ustaz, masalah berapa bulannya? Berapa ya? Maksudnya tidak boleh saya tanyakan ya? Lupa kita. Habis. Lupa kita. Halo Pak. Habis Ramadan. Ada di bukunya, ada di bukunya mulai dari tanggal berapa, bulan Iya, berapa? Ustaz. Dari Mei. Mei, Pak. Petang dulu tuh. Sebelum puasa. Tanggal berapa kira-kira kita mulai ya? Mei Bulan setelah- berapa? Harus lebaran kedua. Mei. Tidak ditulis ya Ustaz kita. Dari tulis Ki. Iya, Ada. Mei Ustaz. Mei. mana Ki? Ditulis. Harus ini satu Mei. Tanggal Ini yang habis Mei. 16 Mei berarti segera Mei awal Ustaz. Berarti. Awal Mei bulan awal mulai di bulan Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sudah 6 bulan kita belajar. Lumayan. Perasaan habis Ramadan ya kita belajar ya? Saya tidak berani iya karena saya tidak tahu. Iya kayaknya setelah Ramadan, setelah Ustaz Iya, Syekh Ramadan. kembali. Iya, setelah Syekh ya toh? Iya. Bulan Mei kan lebaran. Baik, Abbas. Barakallahu fikum. Ya. Ya, enggak apa-apa. Lambat yang penting hasilnya ada. Alhamdulillah antum bukan sekedar belajar, kita bukan sekedar belajar tapi alhamdulillah kita menghafal dan kita bisa memahami ya dari apa yang telah kita pelajari, dan tentunya kita berharap semoga apa yang telah kita pelajari bisa kita amalkan. Baik, barakallahu fikum. Ya, insyaallah taala di malam ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab anwa'us syirkil akbar, jenis-jenis dari syirik besar. Baik, kemarin kita sudah menjelaskan tentang betapa pentingnya seorang untuk mempelajari tentang jenis-jenis kesyirikan. Ya, dan betapa pentingnya seorang untuk mempelajari ya tentang tentang lawan dari tauhid ini, yaitu kesyirikan. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita atau sebagaimana yang sudah kita dengarkan dari ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa anish makhofatan ayyutrikani. Ya, dahulu para sahabat itu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Tujuannya agar saya mampu menghindarinya. Khawatir saya terjatuh di dalamnya. Dan juga sebagaimana pepatah Arab yang sudah kita sebutkan juga, araftu syarra lali syarr. Saya mempelajari tentang kejelekan bukan untuk terjatuh ke dalam kejelekan, walakin litawaqqihi, tapi agar saya mampu menghindarinya. Wa man lam ya'rifu syarra minal khair waqa'a fihi. Karena siapa yang tidak mengetahui tentang kejelekan dari sebuah kebaikan, maka akan dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut tanpa dia sadari. Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan mulai membaca tentang jenis-jenis kesyirikan. Baik. Pertanyaan yang pertama di bab yang kelima ini, kata penulis rahimahullahu taala al-Imam Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibin?
Hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibin. Apakah kita bisa atau boleh beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati, awil ghaibin, atau orang yang masih hidup ya tapi tidak hadir, ghaib ya, tidak hadir. Baik. Jawabannya kata beliau rahimahullah ta'ala, la nastaghitsu bihim, kita tidak bisa beristighatsah kepada mereka. Ya, kita tidak bisa beristighatsah kepada mereka. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang ya, dan orang-orang yad'una min dunillah ya, yang mereka beribadah, menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yakhluquna syai'a, atau dan sesembahan-sesembahan ya yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu la yakhluquna syai'a, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka itulah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Amwatun ghairu ahya, mereka adalah amwat ya, para orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka amwat, mayat-mayat. Mereka tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Ya, dan mereka tidak mengetahui kapankah ya, mereka itu akan dibangkitkan. Taib, surah An-Nahl. Wa tsani wa dalil tsani, dalil yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa taala, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kalau kalian, ini dalil tentang istighatsah ya. Kalau kalian beristighatsah, ya, sebentar kita jelaskan apa itu istighatsah. Dan ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi kalian. Surah Al-Anfal. Kemudian dalil yang ketiga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Baik. Di sini sampai di situ saja. Ya, lanjutan doanya sebagaimana doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya ya, Fatimah radhiyallahu taala anha dalam sebuah riwayat ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah doa ini ya. Siapa yang membaca doa ini maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah setiap doa dan keinginannya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha hidup dan yang Maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmat-Mu ya Allah saya ya meminta. Bi rahmatika aslih li sya'ni kullah. Dalam lanjutan doanya ya, Nabi mengajarkan kita membaca aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah untuk ke seluruh urusan-urusanku. Wala takilli ila nafsi tarfatain, dan ya Allah jangan engkau sandarkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Masya Allah, ini doa luar biasa ya. Ini doa mengandung makna tauhid yang begitu luar biasa, makna penyandaran yang begitu mendalam. Baik, ikhwanul kiram, azani Allah wa iyyakum. Hasan rawahu Tirmidzi. Doa ini Hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Pembahasan yang pertama atau pertanyaan yang pertama dari bab yang kelima, yaitu bab tentang anwa'us syirkil akbar, jenis-jenis syirik besar. Jenis-jenis syirik besar. Jenis-jenis syirik besar yang pertama adalah istighatsah. Yang pertama adalah istighatsah. Ya, dan ini diantara bentuk syirik yang paling banyak terjadi. Ya, kesyirikan yang paling banyak terjadi. Di antara bentuk kesyirikan yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin adalah istighatsah. Apa itu istighatsah? Apa itu istighatsah? Istighatsah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
rahimahullahu taala di dalam syarah al-usul ats-tsalatsa, beliau menjelaskan tentang apa itu istighatsah. Istighatsah kata beliau, talabul ghaut wa huwal inqadhu minasyiddati wal halak. Istighatsah adalah meminta keselamatan, memohon keselamatan dari penderitaan, ya, dan kebinasaan, ya. Atau lebih mudahnya, ya, para ulama menjelaskan istighatsah itu adalah meminta pertolongan dalam keadaan genting atau sulit. Itu definisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Istighatsah adalah meminta pertolongan ketika sulit atau genting, dalam kondisi sulit. Apa itu? Paham ya? Jadi istighatsah adalah meminta pertolongan ketika sulit atau ketika genting, dalam keadaan terdesak. Itu istighatsah. Istighatsah itu ketika lagi dalam keadaan tertimpa sebuah masalah, ya, yang mana tidak ada lagi jalan keluar. Dia tidak tahu mau minta sama siapa lagi. Ini sering ya terjadi dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang menjumpai ya hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, hal-hal yang genting dalam kehidupan kita, dan kita kadang bingung mau minta tolong sama siapa lagi. Nah, ini ada ibadah, ada bentuk ibadah di situ. Itu namanya apa? Istighatsah. Jadi paham ya? Ya. Ketika kita ditanya apa itu istighatsah? Istighatsah adalah meminta pertolongan. Meminta pertolongan, meminta keselamatan dari penderitaan atau kebinasaan, atau meminta pertolongan ya ketika berada dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, dalam keadaan terdesak. Ya. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak tahu mau kemana lagi. Ya, sama, contoh ya, ketika kita lagi di atas pesawat, contoh, di atas pesawat, tiba-tiba pesawatnya goyang, ya, tiba-tiba pesawatnya rusak, terdesak, ya, genting, kita tidak tahu mau minta tolong sama siapa lagi. Ya, kita tidak tahu mau minta tolong sama siapa lagi. Maka di situ ada bentuk ibadah. Ya, dan banyak manusia, nasallallahu salam al afiyah, kaum muslimin yang mereka itu memalingkan istighatsah ini. Mereka beristighatsah kepada selain Allah. Mereka beristighatsah meminta pertolongan meminta keselamatan dari penderitaan dan kebinasaan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, para wali, para orang-orang saleh. Bahkan mereka beristighatsah kepada Nabi SAW, atau bahkan mereka beristighatsah kepada benda-benda yang dikeramatkan, ya, kuburan, bebatuan, berhala, dan lain sebagainya. Mereka minta ketika mereka lagi ditimpa musibah, anaknya sakit, contoh, ya, tidak tahu mau kemana lagi, dia minta datang ke sebuah tempat, memohon-mohon ke sana, ya, bahkan menyerahkan sesajian. Nah, ini mana istighatsah. Dia meminta keselamatan. Tolabul ghauth, meminta keselamatan. Wa huwal inqadhu minasyiddah, ya, meminta keselamatan dari kesempitan, ya, dan dari kebinasaan. Baik, itu istighatsah. Itu istighatsah, meminta pertolongan, ya, ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Apakah boleh kita beristighatsah kepada selain Allah? Tentu jawabannya tidak, ya, tidak boleh. Haram hukumnya beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, penjelasan mengenai istighatsah ini paham ya? Jadi apa itu istighatsah? Istighatsah adalah meminta, ya, pertolongan, minta keselamatan dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Itu istighatsah.
Dan ini tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, kesulitan, ya, kesempitan rezeki, kesempitan dari sisi usaha contoh, maka di situ ada ibadah yang besar. Itu tadi doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Coba hafalkan doa ini, pahami maknanya, renungkan, ya, dan amalkan. Ini luar biasa. Ya, doa ini luar. Nanti sebentar kita jelaskan insyaallah doa ini. Baik, kemudian kita bahas dulu bahwasanya istighatsah itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya istighatsah itu ada 5 bentuk. Ya. Ada 4 ada 4 bentuk. Istighatsah ada 4. Istighatsah ada 4 bentuk kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi istighatsah itu ada 4. Yang pertama, istighatsah yang pertama adalah wa al-istighatsatu billahi azza wa jalla. Yang pertama adalah beristighatsah, meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama apa tadi? Beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, wa hadza min afdhalil a'mali wa akmaliha wa huwa da'bur rusuli wa atba'ihim. Istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu amalan yang sangat utama. Ya, beristighatsah kepada Allah, meminta keselamatan kepada Allah di saat terdesak dengan masalah, di saat terdesak dengan ujian, di saat terdesak dengan ya problematika masalah kehidupan. Beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah, ini merupakan salah satu amalan yang sangat utama dan amalan yang paling sempurna, ya, di antara amalan yang sangat sempurna. Wa huwa da'bur rusul, dan istighatsah ini merupakan tradisi, ya, kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul serta pengikut-pengikut mereka. Wa daliluhu ma dzakarahu Syekh rahimahullahu taala. Apa dalilnya? Bahwasanya istighatsah ini di antara kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul serta pengikut-pengikutnya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh, ya, di dalam dalil yang kedua tadi, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, dalam lanjutan ayat, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdafin. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal menceritakan tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighatsah kepada Allah di perang Badar. Fi ghazwati Badar, hina nadhara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilal musyrikina fi alfi rajulin wa ashabihi fi alfi rajulin wa ashabuhu 300 wa bid'ati asyara rajulan fadakhala al-arishu yunashidu rabbahu. Ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayat ini, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, kalau kalian beristighatsah kepada Rabb kalian maka Allah
akan mengijabah kalian. Ini terjadi. Ayat ini itu turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di perang Badar. Di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jumlah masyhur ya, kita kenal kisah perang Badar, yang dimana di saat itu pasukan kaum musyrikin ya berjumlah 1000 orang personil, 1000 personil orang pasukan kaum musyrikin berhadapan dengan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 300 ya 300 sekian orang ya, hanya 300-an ya, 300 lebih, disebutkan 315, ada yang mengatakan 317, ada yang mengatakan 319, hanya 300-an pasukan kaum muslimin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan ini ya, secara logika kira-kira menang mana? 1000 lawan 300. Ya. Ya, secara logika menang 1000. Ya, Nabi SAW khawatir. Nabi SAW berada dalam kondisi sangat terdesak. Ya, bagaimana? Kaum musyrikin berjumlah 1000 orang, sedangkan kita ini hanya 300-an. Mau menghadapi kaum musyrikin ini bagaimana? Sampai disebutkan dalam sirah, ya, Nabi SAW tidak tidur semalaman. Ya, beliau masuk ke tendanya wa yunashidu rabbahu azza wa jalla rafi'an yadayhi mustaqbilal qiblati. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke tenda, masuk ke sebuah tenda kemah ya yang dipasang oleh kaum muslimin. Di malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk wa yunashidu, dan beliau memohon meminta kepada Rabbnya rafi'an yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya mustaqbilal kiblat, menghadap ke kiblat, dan beliau mengatakan Allahumma anjiz li ma wa'adtani, ya Allah tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan untukku. Allahumma intuhlika hadhil asabah min ahli Islam la tu'bad fil ardi, ya Allah jikalau Engkau menghancurkan ya, sekelompok manusia ini, orang Islam ini yang 300-an ini, kalau Engkau membinasakan mereka, maka Engkau tidak akan lagi disembah di bumi ini setelahnya. Masya Allah, beliau betul-betul beristighotsah, memohon, meminta kepada Allah. Dan lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan momen-momen seperti ini sebagai saat-saat untuk bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan dalam keadaan terdesak. Ya, pasukan sudah berhadapan satu dengan yang lainnya. Ya, Nabi SAW tidak bisa lagi menghindar. Kaum muslimin tidak lagi bisa menghindar. Harus berperang melawan pasukan Abu Jahal dan bala tentaranya. 1000 lawan 300. Nabi SAW meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allahumma anjiz lima wa'adtani, ya Allah tunaikanlah janjimu kepadaku. Kalau Engkau menghancurkan, membinasakan manusia ini, orang-orang ini, kaum muslimin, sekelompok manusia ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini setelahnya. Maka ya, wa ma zala yastaghiithu bi rabbih rafi'an yadayhi hatta saqata rida'uhu an mankibaihi fa akhadha Abu Bakr radhiyallahu anhu rida'ahu fa alqahu ala mankibaihi thumma iltazamahu min wara'ihi wa qala ya nabiy Allah kafaka munashidatuka rabbaka fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka fa anzalallahu hadhil ayah. Ya, maka disebutkan dalam kisah bahwasanya beliau terus-menerus berada dalam keadaan itu, beristighotsah kepada Allah sampai-sampai ya beliau mengangkat tangannya dengan tinggi, maka selendang yang ada di bahu beliau itu jatuh. Maka Abu Bakar mengambil selendangnya dan ya meletakkan kembali di pundak beliau. Kemudian Abu Bakar mendekati beliau dari belakang ya. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Nabi Allah, ya cukuplah. Wahai Nabi Allah, ya cukuplah. Ya, Rabbmu pasti akan memenuhi, ya, akan mengabulkan permohonanmu. Sesungguhnya Allah ya akan menyelamatkan kita pada hari ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita. Maka turunlah ayat ini turun
ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya akan menurunkan ya, pada perang Badar itu diturunkan malaikat-malaikat, ya diturunkan bala bantuan ya sekitar 1000 malaikat yang diturunkan dari langit secara berturut-turut murdifin, secara berturut-turut turun untuk membantu kaum muslimin dalam perang Badar. Masya Allah. Ya, ini salah satu kisah ya, dari bagaimana istighothanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana munajatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana istighotha ini merupakan ya senjata para nabi dan para rasul. Mereka bersandar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bentuk istighotha yang pertama. Ya, istighotha yang pertama apa tadi? Istighotha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat ikhwan, ini perlu untuk kita amalkan. Ya, perlu untuk kita amalkan. Kita harus mengamalkan kita perlu untuk mengamalkan ibadah ini, yaitu beristighothah kepada Allah. Ya, ketika kita dan sempit, kadang genting, ketika kita lagi butuh sesuatu, maka jangan ada yang terbenak di pikiran kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, kita minta dulu sama Allah, setelah itu baru kita menempuh sebab-sebab yang lainnya. Paham ya? Itu orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid adalah mereka yang semakin kuat penyandarannya dan tawakalnya kepada Allah. Orang yang bertauhid, semakin dia bertauhid, semakin kuat tauhidnya. Seorang hamba semakin kuat tauhidnya, maka akan semakin kuat permohonannya dan penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang lebih bertakwa siapa yang lebih bertakwa? Kita, apakah para nabi dan para rasul? Para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang paling bertakwa. Ya, dan mereka tidak pernah lepas dari permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyandarkan segala sesuatu pada diri kita, ikhwan. Jangan pernah mengatakan, ya saya mampu, saya bisa. Ya, saya bisa melakukan ya, dan saya mampu melakukan hal tersebut. Tidak. Ya, jangan pernah menyandarkan segalanya pada diri kita. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika kita berada dalam. Kemudian berikutnya istighothah yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-istighothatu bil amwati aw bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin 'alal ighathah. Yang kedua adalah beristighothah kepada orang yang telah meninggal dunia atau kepada orang yang masih hidup. Ghairil hadirin al-qadirina, masih hidup tapi tidak terlihat, tidak hadir dan tidak mampu memberikan keselamatan, tidak mampu alal ighathah, tidak mampu memberikan keselamatan. Tunggu dulu sebentar. Bentuk istighothah yang kedua apa tadi? Istighothah yang kedua? Atau yang masih hidup tapi tidak mau memberi kesempatan. Ya, jadi jenis istighothah yang kedua adalah beristighothah kepada orang yang sudah mati, sudah meninggal, atau masih hidup, ya. Tapi dia tidak hadir
dan tidak mampu untuk memenuhi, ya, tidak mampu untuk memberikan pertolongan, itu tidak bisa. Maka istighothah seperti ini, kata beliau, fahada syirkun, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Ini adalah bentuk kesyirikan. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kauni fayaj'alu lahum haddan min ar-rububiyyati qala Allah ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard ailahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Jadi gini, ada bentuk istighothah yang kedua, yaitu beristighothah kepada orang yang sudah mati, yang beristighothah kepada orang yang sudah mati, atau orang yang masih hidup tapi dia tidak mampu, ya, untuk masih hidup tapi dia tidak hadir dan tidak mampu untuk memberikan keselamatan itu. Maka istighothah seperti ini adalah bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, lanjut dulu yang ketiga. Yang ketiga adalah beristighothah kepada makhluk yang masih hidup, yang mengetahui dan mampu memberikan keselamatan. Yang ketiga, istighothah kepada orang yang hidup, yang mengetahui dan mampu untuk memberikan pertolongan. Jadi bentuk istighothah yang ketiga adalah beristighothah kepada orang yang masih hidup. Dia masih hidup, dia hadir, ya, dan dia mampu untuk membantu. Maka istighothah seperti ini itu boleh. Iya. Seperti kal istighothati bihim. Kalau Allah Ta'ala fi kisati Musa, seperti istighothahnya Nabi Musa alaihi salam, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih fawakazahu Musa faqada alaihi. Ya, ketika Nabi Musa meminta pertolongan, ya. Ketika Nabi Musa meminta pertolongan, ketika ada seorang yang meminta pertolongan kepada Nabi Musa, disebutkan dalam ayat, ya, fastaghathahu, maka orang yang dari kelompoknya Nabi Musa itu meminta tolong kepada Nabi Musa agar diselamatkan dari musuhnya. Ya, lalu Musa meninju orang tersebut dan matilah musuh tersebut. Matilah musuh itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, istighothah yang terakhir. Jadi istighothah yang ketiga tadi boleh, ya. Istighothah yang ketiga tadi itu boleh. Istighothah yang keempat, istighothah kepada orang yang masih hidup, ya, dan tidak mampu memberikan pertolongan. Ya, tidak mampu memberikan pertolongan, masih hidup tapi tidak mampu memberikan pertolongan. Dia hadir tapi tidak mampu memberikan pertolongan. Hadir tapi tidak mampu memberikan pertolongan. Seperti, ya, contohnya minta tolong, ya, contohnya orang yang tenggelam minta tolong kepada, ya, orang yang tidak ada tangannya, contoh. Kata beliau sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada orang yang tenggelam, kemudian dia minta tolongnya kepada orang yang tidak punya tangan. Nah, ini sesuatu yang tercela, ya. Maka hal seperti ini ada sesuatu yang tercela. Jadi itu 4 bentuk istighothah. Ada 4 bentuk istighothah. Baik. Ikhwanul kiram, azanillahu wa iyyakum. Baik. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita, ya. Saya kedatangan tamu di rumah ini. Dia ada di luar tamu. Ada
Abu Fadli ternyata di luar di rumah. Telepon Abu Yusuf ini. Suruh pulang Ustaz, bilang kita ada belajar ini. Kakeknya Iya, Lulu Tauhid. dia nelfon dia Abu Yusuf nelfon ini. Dia ada di luar rumah katanya, ada di luar. Suruh pulang saya Ustaz, Ya, kita memang tadi lagi belajar Kota ini. ada Ustaz. Ah, aduh, Kota ada itu. katanya sudah mau balik ke NTT besok. Iya. Baik, ya. Fadli. Insya Allah masih ada penjelasan mengenai istighothah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nama. Ya, apa nih? Nama Ustaz. Ya, tamu ini pun terus kita. Orang Dan jauh, barakallahu orang fikum. jauh sekali Ustaz. Dari jauh Gimana sekali. Pak Gus? Mau setoran Pak Gus? Kayak sudah. Insyaallah Ustaz. Ini masih sibuk sedikit Ustaz. Oh, masih sibuk sedikit. Sibuk terus Pak Gus. Ayo. Sudah selesai. Nah Ustaz. Ini memang sibuk sedikit Ustaz. Ada lawas. Tidak apa bagus. Semangat bagus. Baik, barakallahu fikum. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.